Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Roshitasari dari kelas 12 Farmasi A akan menyampaikan materi mengenai olea pinguia. Olea pinguia adalah campuran senyawa asam lemak bersuhu tinggi dengan gliserin. Klasifikasi oleum cacu putih. Oleum cacu putih memiliki nama lain minyak kayu putih. Berasal dari tanaman asal Melaleuca leucadendra dari keluarga Myrtaceae yang memiliki zat berkhasiat sineol atau kayu putih, terpinol bebas atau sebagai ester dengan asam cuka, asam mentega, dan asam palerat. Persyaratan kadarnya tidak kurang dari 50% dan tidak lebih dari 65%. Digunakan sebagai obat gosok pada sakit encok dan rasa nyeri lainnya. Sediaan oleum cacu putih diantaranya balsamum rubrum, methylisalicilates lineamentum, dan timoli solutio aromatic. Pemberiannya, cairan tidak berwarna kuning atau hijau, bau khas aromatik, rasa pahit. Minyak kayu putih diperoleh dari minyak atsiri yang diperoleh dengan penyulingan uap atau penyulingan air. Minyak kayu putih disimpan dalam wadah tertutup baik. Minyak kayu putih larut dalam pelarut etanol. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 65, etanol memiliki nama resmi aetanolom. Etanol memiliki nama lain alkohol. Pemberian etanol atau alkohol diantaranya cairan tak berwarna, jernih, mudah menguap, bau khas, rasa panas, mudah terbakar dengan memberikan nyala biru yang tidak berasap. Etanol sangat mudah larut dalam air, dalam kloroform P, dan dalam ether P. Etanol digunakan sebagai zat tambahan, disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan di tempat sejuk. Alur pembuatan minyak kayu putih terdiri dari 6. 1. Persiapan bahan baku. 2. Proses pengeringan bahan baku. 3. Proses penyulingan. 4. Proses pemisahan minyak. 5. Perhitungan berat minyak. 6. Pemurnian minyak. Persiapan bahan baku. Daun pohon kayu putih yang dipakai sebaiknya yang berumur lebih dari 6-12 bulan. Karena daun yang masih terlalu muda atau sudah terlampau tua akan menghasilkan rendaman minyak sedikit dengan mutu yang rendah. Proses pengeringan bahan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada daun, sehingga minyak akan dengan mudah keluar dari kelenjar minyak. Pengeringan dilakukan pada tempat dengan sirkulasi udara yang baik, dengan sesekali dibolak-balik agar keringnya merata. Untuk menghindari penguapan minyak dan penurunan mutu, sebaiknya tempat pengeringan terhindar dari paparan sinar matahari. Proses penyulingan. Langkah-langkah proses penyulingan adalah sebagai berikut. A. Menyiapkan peralatan penyulingan yang terdiri dari ketel suling, kondensor, dan tempat penampungan sementara yaitu Erlenmeyer. B. Menyiapkan kompor gas sebagai sumber energi panas. C. Menyiapkan ketel yang telah berisi air sampai permukaannya tidak jauh dari bagian bawah saringan di mana bahan ditempatkan. D. Memasukkan bahan baku ke dalam ketel penyuling, kemudian memasang tutup ketel pada alat penyulingan dan dikaitkan dengan baut. E. Saat air direbus dan mendidih, uap yang terbentuk akan lewat melalui saringan lubang-lubang kecil dan melewati celah-celah bahan. Minyak atsiri dalam bahan pun akan ikut bersama uap panas menuju kondensor sehingga terjadi pengembunan. F. Selama 1 jam, keluar embun pada kondensor yang diikuti dengan tetesan air yang tercampur minyak. Pada ujung kondensor, diletakkan wadah kaca untuk menampung air beserta minyak yang keluar. G. Penyulingan dilaksanakan selama 6-8 jam. Dihitung ketika minyak keluar pertama kali sampai minyak tidak keluar. Proses pemisahan minyak. Proses pemisahan minyak menggunakan alat separator. Pemisahan separator merupakan alat yang berfungsi sebagai pemisahan minyak dan air. Perhitungan berat minyak. Berat minyak dapat ditentukan ketika telah dipisahkan dari aerosol, yaitu dengan cara A. Menimbang berat botol kosong yang digunakan untuk menampung minyak atsiri. B. Menimbang berat botol yang sudah terisi dengan minyak atsiri.
minyak atsiri yang diperoleh dibebaskan dari sisa aerosol. Proses pemurnian minyak menggunakan bahan kimia magnesium sulfat yang berfungsi sebagai pengikat air dan kotoran yang masih tercampur pada minyak.